yang berjuang pada masa kemerdekaan. Namun pejuang wanita Aceh setelah masa kemerdekaan juga menamai diri mereka sebagai Inong Bale. Menariknya, para perempuan ini bahkan banyak yang mulai berjuang di saat usia mereka masih sangat muda. Bisa ceritain nggak, pertama kali bergabung itu di usia berapa tepatnya? Itu 17, 18 gitu. Sebelum bergabung ini pernah lihat juga apa yang waktu di kampung dulu itu setiap setiap desa itu ada tentara yang dibuat pos-pos tentara. Dan setiap di pos itu pastinya para gadis-gadis yang rumahnya di sini itu dipacari sama ini. Dan akhirnya ya maaf kita bilang maksudnya ambil luar nikah atau apa. Dari situ saya pikiran, ya Allah kok bisa jadi kayak gini, maksudnya kok bisa kayak gini Aceh, kan kasihan, maksudnya nanti teman-teman sendiri kita dengar dia hamil sama tentara, kan sedih, miris kita bilang. Itu pas dari situlah mungkin kok bisa kayak gini, maksudnya kan. Inong Bale yang merupakan bagian dari pasukan GAM Aceh menjadi terancam keberadaannya ketika darurat militer di Aceh diberlakukan. Mutia dan semua anggota GAM menjadi buron. Makanya pilihannya adalah menjadi pejuang, Bergabung dibanding menjadi korban. Iya, Oke. saya lebih ke ini. Apa yang diajarkan? Itu dasar-dasar yang pertama itu dasar ideologinya, habis itu ada dasar-dasar ilmu-ilmu militer, habis itu ada juga yang baris berbaris, pokoknya yang semuanya yang berbau-bau militer, termasuk cara ini senjata, penggunaan senjata segala macam, iya semua. Oke. Itu Jadi perempuan ini depan. adalah tugasnya adalah dia bisa dibilang apakah sebagai penyusup? Bisa juga sih, Bisa juga. tergantung caranya. Artinya perempuan ini Inong Bale ini adalah bertugas untuk berhadapan dengan masyarakat, Iya. persuasif, sehingga masyarakatnya nggak kelihatan, nggak tahu bahwa ini perempuan yang turun. Apakah bisa disebut dengan mata-mata? Kalau mata-mata mungkin terlalu ini ya. Ya. Tapi ngelakuin kerjaan mata-mata iya juga. Dan orang tidak tahu, orang nggak bisa bedain nih mana Inong Bale mana yang enggak. Awal-awalnya enggak. Oke. Tapi kan ada waktu awal-awalnya nggak tahu, tapi itu sebelum darurat militer diberlakukan di Aceh itu 2001, 2002 itu seolah-olah jadi GAM dan Inong Bale itu apa istilahnya? Kebanggaan. Iya, satu kebanggaan masyarakat Aceh. Baru kita pun maksudnya contohnya Mutia sendiri kan, maksudnya waktu ini nggak bisa orang tua itu belum tahu keadaan saya udah bergabung dengan Inong Bale. Orang tua nggak tahu? Nggak tahu sama sekali. Orang tua sama sekali nggak tahu? Belum tahu waktu itu. Oke. Saya naik gunung, saya naik turun gunung itu orang tua Jadi belum orang tahu. tua nggak tahu nih anaknya anak gadis pergi naik gunung, turun gunung, kemana Nggak nggak tahu. dicariin? Enggak, bukan nggak dicariin, karena tadi yang saya minta izin kan saya tinggal sama abang. Oke, berarti berbohong di situ ya? Iya, harus berbohong. Harus berbohong untuk perang ya. Nah, kemudian pada saat megang senjata apa perasaannya? Nggak ada perasaan apa-apa sih, cuman yang berpikir begitu kita diserang, otomatis kita harus menang. Apa yang kakak rasakan posisi kakak lagi itu sebagai DPO? Tapi waktu itu saya terus terang saya bilang saya tidak gentar sama sekali. Waktu itu betul nggak ada kepikiran di ini saya bahwa saya akan lari semuanya, itu enggak. Saya hanya mungkin akan makin tambah semangat waktu itu. Begitu saya pulang baru siap wudhu dan saya udah buka jilbab semua. Karena saya pakai ininya saya lipat, saya ke kamar mandi, saya wudhu. Suara gonggong itu suara gonggongan anjing. Saya lihat lewat sini lah, rupanya rumah dia dikepung. Saya lihat dari ini tirai gorden lewat orang dengan senjata lengkap. Dia sibak gordennya. Kamu Mutia ya, digituin. Iya, kenapa? Saya bilang gitu. Ikut, dia bilang. Oke, nah terus dibawa ke sana diinterogasi. Begitu saya dibawa ke ini, saya kepikiran kayak gini. Dulu kan saya pernah ikut aksi dengan para mahasiswa nih. Setiap turun ke jalan dari 2000 sampai 2003 itu pasti ada saya. Dan beberapa kali pernah jadi korlap di aksi ini kan.
tuntut apa ini segala macam. Nah, di situ saya kepikiran, ini kalau ditangkap kayak ini saya perempuan, berarti otomatis saya harus cari siapa yang komandannya di atas dia yang saya dekatin. Akhirnya pasti bawa kantor polisi. Habisnya dibawa ke kantor polisi, di situ saya diinterogasi sampai dia bilang, betul kamu Mutia? Iya saya Mutia. Ya. Kamu Inang Balai, jangan ngomong sembarangan, saya bukan Inang Balai. Gitu saya bilang, Mutia. Nah, waktu pulang dari situ, saya tadi kan dijemput, entah dari mana keberanian muncul lagi yang ini, karena memang nggak ada rasa apa. Saya bilang, bang, tadi saya dijemput, saya bilang gitu. Hari ini sekarang saya harus pulang. Kayak mana saya pulang? Saya nggak mungkin nyeker jauh, saya nggak ada uang. Saya bilang gitu. Dikasihlah uang 20.000 untuk ongkos. Begitu saya pulang, saya stop lebih-lebih. Disitulah baru nangis, nangis. Padahal itu di angkutan umum. Ada satu Apa yang dipikirkan? Yang terpikirkan waktu itu, ya Allah, kayak mana sedihnya orang tua saya begitu tahu adanya pergi ke ini, tapi tiba-tiba ternyata ini kejadiannya, anaknya di Apa nggak lelah kayak gitu pada waktu itu? Enggak sih, kayaknya semakin menikmati. Oke. Jadi ini pejuang yang sesungguhnya. Iya. Maksudnya ketika kita dicari, malah ada istilah kalau dulu kita nggak ditangkap nggak keren kayak itu. Nah, pasangan. akhirnya mulai perubahan untuk berpikir nggak perang lagi tuh kapan? Gini, waktu di pelarian itu kebetulan yang guru privat tadi dikasih untuk ngajarin saya itu, akhirnya kami nikah. Oh, Gitu. guru private-nya? Kan jadi suami? Jadi suami. Oke. Dari situ mungkin ya namanya kita udah berkeluarga, akhirnya Mulai udah ini berpikir. mulai ini saya di situ walaupun saya nggak berpikir untuk ini, tapi agaknya saya udah mulai apa istilahnya kangen. Kalau kita bisa kumpul keluarga, udah ada rasa-rasa itu sih. Normal. Udah ada sisi kelemahannya kita yang ini. Nah, Iya. pada saat tsunami apa yang terjadi? Nah, waktu itu kebetulan waktu tsunami itu saya udah nggak berada lagi di Aceh. Posisi saya lagi magang ke PBAI-nya Jogja. Nah, kebetulan kawan yang satu yang kami kan bertiga tadi, satu dari kawan saya itu keluarganya ikut ini tsunami. Kami kan nggak tahu apa istilahnya tsunami dulu. Ada tetangga kamar, dia bilang, Mbak, di situ ada tsunami loh, dia bilang Di kayak gitu. Aceh. Apa itu tsunami? Maksudnya nggak ada kepikiran pertama, apa itu tsunami? Oh, sinilah lihat di TV, dia bilang. Baru ngeliat. Begitu saya lihat bahwa macam itu di bundaran, macam ini dalam piring, kan macam diatur dalam piring itu. Di situ saya ternyata, ya Allah, apa masih ada keluarga saya? Cuma itu, saya nggak berpikir, yang saya pikir Aceh itu hancur semua. Saya berpikir di situ, ya Allah, mungkin inilah jalan Tuhan untuk memanggil kedua belah pihak yang ini. Saya di situ berpikir, Bahwa ini harusnya damai. walaupun bukan dalam bentuk damai, maksudnya mungkin saat inilah kita harus sama-sama pulang, kita harus sama-sama apa istilahnya kita ini ulang. Sudah tepatkah jalan kita ini? Inong Balai adalah laskar perempuan di Tanah Rencong. Keadaan kondisi yang mengakibatkan dirinya ditempa sehingga emosi tidak begitu terlihat saat wawancara pengalamannya di waktu lalu sebelum ia meninggalkan Inong Balai. Seperti apa ekspresinya? Kita akan menganalisa ekspresi Inong Balai. You can't lie to me. Ekspresi pertama. Ini adalah ekspresi dari Kak Mutia pada saat menjelaskan mengapa ia bergabung dengan Inong Balai. Pada saat ia menjelaskan, Anda perhatikan di sini, terlihat sekali kemarahan. Sebagai informasi, Kak Mutia latar belakangnya, ekspresi wajahnya memang cenderung marah. Di sini terlihat penurunan dari alisnya, mulutnya jelas sekali terlihat penurunan. Namun di saat penurunan yang menggambarkan adanya kesedihan, itu terlihat kemarahan. Ada dua emosi yang tergambarkan oleh dirinya, kemarahan dan kesedihan. Kemarahan dan kesedihan itu dirasakan pada saat melihat teman-temannya menjadi korban pelecehan. Ia marah di situ karena tidak sepantasnya perempuan diperlakukan hina seperti itu. Ekspresi selanjutnya. Ini adalah ekspresi daripada Kak Mutia saat ia mengatakan, gimana sih Kak pada waktu itu saat ditangkap, ada ketakutan nggak? Ada kemarahan nggak? Kekhawatiran nggak? Yang perlihatkan adalah saya nggak takut apa-apa. Pada saat ia menceritakan tidak takut apa-apa, Anda perhatikan. Yang terlihat jelas sekali adalah kemarahan.
walaupun ada kesedihan di situ. Tidak takut apa-apa, tapi ekspresinya kemarahan. Dominasi kemarahan inilah karena ada rasa dendam yang ia rasakan, sehingga mengakibatkan perasaannya sudah datar pada waktu itu. Kemarahan ia naikkan dari bawah tubuh manusia menuju ke atas sebagai bentuk solusi manusia saat ia menghadapi situasi tidak sesuai dengan harapannya, maka ia bisa menerjang. Itulah fungsi kemarahan. Ini adalah perubahan daripada ekspresi wajah yang jelas terlihat sekali oleh Kak Mutia saat ia menceritakan detik kapan sih pada akhirnya ia meninggalkan Inong Bale atau meninggalkan kondisi dengan status pekerjaan yang lama. Pada saat ia berkeluarga, jatuh cinta. Lihat, ia tersenyum bahagia. Walaupun baseline-nya masih ada emosi kemarahan, tapi di cover oleh senyumnya. Dan saat bicara, tangannya memegang jantung. Itu menggambarkan ketulusan saat ia bercerita keluarga. Saya rindu bersatu dengan keluarga. Mutia adalah bagian dari masyarakat atau perempuan Aceh yang pada akhirnya pada waktu itu bergabung menjadi seorang Inong Bale. Namun pada saat kekerasan, pada saat situasi konflik senjata, pada saat didikan dan ajaran yang dia terima bertubi-tubi dan menghadapi bahkan sampai ke hutan, semua itu mempertebal keyakinan dia bahwa ia harus fight dan berjuang pada waktu itu. Namun lihatlah, pada akhirnya cinta juga yang akhirnya mendamaikan situasi dan kondisi. Inilah kesimpulan yang diambil oleh seorang Kak Mutia pada waktu akhirnya ia berdamai dengan keadaan saat ia fall in love atau jatuh cinta. Cinta bisa membuat orang membenci atau kemarahan dan dendam berdamai dengan situasi yang ada. Bagaimana dengan cintanya Anda terhadap Indonesia? Anda familiar dengan suara azan tadi? Tahukah Anda siapa sosok di balik lantunan merdu suara azan yang sering Anda dengar di televisi atau radio? Informasinya akan hadir sesaat lagi, jadi tetap jangan di spot ya.